Oke, Bang Baim, ketika Kenzo takut ketemu dengan Paula, apakah dari Baim sendiri itu sudah memberikan effort lebih gitu untuk memberikan pengertian kepada anak-anak? Videonya nanti dilihat. Saya bukan setiap ya, saya ada videonya, saya nganterin anak saya ke rumah Paula karena anak saya nggak mau ketemu, saya paksa mau ketemu. Ayo, nggak boleh gitu sama papa. Mama, ayo ketemu. Baru nyampe sudah nangis, dan di situ dramanya sudah pasti ada terus. Kalau Paula, ampun siapa, saya sampai kadang-kadang sudah, ya Allah Paula, kalau aku nggak peduli ngapain sekarang aku anterin anak ke rumah sih. Aku kadang-kadang suka bingung, kadang-kadang ini ngapain gue di sini. Gue berkali-kali Paula nganterin anak ini untuk supaya sama lu. Sampai bingung, maksudnya semua diputar balikan, serasa saya itu yang paling jahat. Dan di pengadilan saya juga bilang, saya sekarang mikir gimana caranya anak dekat sama ibunya. Dan pas waktu forensik anak juga, saya pengaduannya ke mereka, tolong deketin anak sama ibunya lagi. Dia pun kaget, bukannya saya tuh seperti mau tolong dong ini bantuin gua untuk ini, enggak, tolong dong deketin anak sama ibunya. Bisa ditanya semuanya. Tapi anaknya yang tidak mau. Anak ini selalu dijadikan sebagai objek dalam persoalan ini, seakan-akan sebuah benda mati. Anak itu juga punya, dia bisa ngomong, bisa menyatakan jahat mamanya dan sebagainya. Di dalam persoalan-persoalan hak asuh anak, hadana, itu hampir sama dengan persoalan adopsi. Syarat yang terpenting adalah seseorang itu sehat jasmani dan rohani. Ingat, hadona itu hampir sama dengan adopsi. Perbedaannya kalau hadona itu kepada keluarganya, ayah atau ibunya, sedangkan adopsi bisa kepada orang lain. Syaratnya sama, adalah sehat jasmani dan rohani. Apabila salah satu tidak sehat, atau jasmaninya atau rohaninya, dia tidak punya hak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak. Seperti itu. Kak Baim, mungkin terakhir pesannya untuk Kak Paula apa sih setelah ini manipulatif seperti ini? Sabar Paula, sabar. Yuk sama-sama besarin anak, sabar. Saya selalu bilang sama dia, sabar. Saya nggak tahu lagi saya harus bicara bagaimana sama dia, beneran. Sampai detik ini, saya ngelihat itu kalau postingan, saya cuma bisa dia. Dan saya kalau kayak gini tuh ingat sama papa saya. Kenapa? Papa saya tuh pantuti terus. Dia sakit juga gara-gara dia selalu melihat berita. Saya tuh sampai ke rumah, Pak, jangan begitu dulu ya. Jangan ya. Papa saya tuh kalau sama Paula, ya Allah, tapi saya selalu melihatnya kayak semuanya itu. Saya sampai kadang-kadang juga, ya Allah, saya bilang, apa lah, insya Allah mudah-mudahan kalau saya itu Allah maha adil buat saya itu aja. Saya bingung harus gimana sebenarnya, jujur saya ngomong gini juga sebenarnya nggak tahu ini benar atau salah. Cuman saya harus membela diri saya sekarang karena ini terlalu besar. Dan kadang-kadang teman saya pun juga percaya lagi. Tapi yang nggak percaya terima kasih karena dia langsung telepon saya, nggak mungkin saya punya sifat untuk bisa anak benci sama ibunya. Mana mungkin? Saya nggak dilahirkan itu sama orang tua saya. Gimana sih? Bingung saya. Keluarga saya semuanya harmoni. Nggak ada. Ngumpul sekarang cuma berlima karena ajaran orang tua saya. Dan saya tidak pernah mengajarkan satu kata pun ke Tiano. Tiano enggak, selalu sayangin mama ya. Kalau saya begini tiap pagi, tiap bangun saya begini, saya selalu diajarin mama saya antara gini atau nggak belakangnya. Jadi anak soleh, jadi anak pintar ya. Sayangin mama papa ya. Papa, saya nggak boleh sayang mama ya. Tiap hari saya diajarin mama saya. Ketika bangun sama sebelum pas mau tidur, lalu sininya itu momen paling benar-benar anak ingat siapa orang tuanya, apa yang mau didengar sama anaknya. Saya diajarin sama orang tua saya seperti itu. Gak mungkin saya suruh anak saya benci sama ibunya. Gak mungkin lah. Balik lagi, please lah, maulah. Kita tahu kok apa yang terjadi benar-benar. Udahlah, yuk, ya anak, please, udah itu aja. Gak usah saya benerin lagi. Kamu ini gak perlu. Udah, stop mikirin anak. Besarin anak baik-baik. Berdua. Udah, berdua. Yuk, udah itu aja kalau saya. Ya.
Itu, nah treatment paling benar adalah jalan berempat, itu paling benar. Saya udah pernah lakuin dan itu benar banget. Saya itu bondingnya enak banget, anak saya sama Paula. Dia cari juga Paula begini terus aja kita yuk, berkali-kali yuk, supaya bonding anak terus-terusan sama kamu. Mau tiap hari nginep sama kamu nggak apa-apa, tapi jangan bilang dong tiba-tiba nggak pernah ngelarang. Kamu bilang di luar 1 bulan nggak boleh ketemu, 2 bulan nggak boleh, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Setiap orang ketemu sama dia, gue nggak boleh ketemu sama anak gue 6 bulan. Kan ya nggak gitu juga. Saya sampai yang setiap hari mau ketemu aja boleh. Saya sampai bingung kadang-kadang ini, tapi kalian akan mempercayai dia karena ya seperti itu. Saya nggak bisa bilang seperti mewah, ya sudah, ya saya cuma semua rezeki itu datangnya dari Allah. Apa kita ini? Yang penting kita tahu kita nggak salah. Kalau saya ribet soal boikot atau nggak apa, saya pasti klarifikasi langsung. Ini enggak, ini yang saya lakuin, ini sudah menyangkut anak dan anak saya sudah melihat beritanya. Saya harus melakukan sesuatu dan saya minta izin sama semua teman saya yang tahu masalah ini dan keluarga saya. Saya takut salah lagi. Jadi gini loh, tambah detail saya cerita mengenai ini, takutnya kalian yang tambah benci sama Paula. Saya nggak mau juga. Tolonglah, kita juga keluarga, untuk privacy juga. Karena kalau saya detail ceritanya, akan kasihan Paula juga. Saya nggak bisa. Kasihan. Ini sebenarnya karena kita public figure, jadi masalahnya kemana-mana, ketahuan sama semua orang. Yang di sini saya juga setahun saya nahan, saya menjaga. Ini adalah istri saya dulunya yang saya sayangin dan saya nggak bisa juga keluarin gitu semua. Saya harus menjaga dia juga. Tapi kan Pak Baim, bagaimana dengan kamu sendiri? Artinya kan kita juga sempat melihat rekaman bahwa kamu menyuruh Kiano sama Kenzo ketemu sama Mama, tapi dari mereka sendiri yang lari-larian nggak mau gitu loh. Kenapa kamu nggak mau speak up untuk itu sih gitu loh? Sekarang dikasih izin, silakan. Sebenarnya bukannya saya nggak mau speak up. Saya diem salah, saya bicara salah. Nggak apa-apa. Itu selalu yang saya alamin. Jadi saya bingung sebenarnya, saya harus speak up atau enggak. Sama seperti sekarang, saya salah atau enggak ngelakuinnya. Cuman bismillahirrahmanirrahim, saya lakuin ini semua izin Allah. Video nggak apa-apa. Video. Ya, artinya Nanti untuk apa gitu video loh? ini saya akan kasih. Kalian akan lihat bagaimana saya sama anak. Dan maaf, ada video bagaimana Paula sama anak. Tapi maaf banget, kenapa saya harus kasih liatin? Buka sedikit lah. Habis itu udah, jangan terlalu detail. Saya juga lah saya sama Paula sebenarnya. Cuman saya nggak bisa diem, kenapa? Yang kena saya terus, saya bingung. Yang kena saya lagi. Saya kasihan, bukan cuma saya, keluarga saya kasihan, kakak-kakak saya juga kasihan. Udah, tapi ini video saya keluarin buat membela saya di situ aja. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya untuk membenci ibunya. Enggak. Mau sumpah apa? Mau orang tua saya nggak selamat masuk surga, saya jangan ini. Orang tua saya nggak mungkin masuk surga kalau saya begitu. Itu udah paling tingginya saya. Di atas nyawa saya adalah orang tua saya. Saya sumpah seperti itu di depan kalian. Ya. Oke.